Jadi kalau di sini itu sistem mengajarnya unik banget sih, dan awalnya agak menyeramkan jujur. Jadi we have lectures, jadi itu yang kayak muridnya 100 orang, terus lecture, terus nggak terlalu ada interaksi sama profesornya. Tapi terus habis itu kita juga ada namanya tutorial. Dan tutorial itu beda sama kelas, karena kalau kelas kan kayaknya kayak paling nggak lebih dari 5 orang gitu. Jadi di tutorial ini isinya cuma satu profesor sama 2 murid gitu, dan di situ kita kayak berargumentasi dan membahas esai kita, terus membahas topik minggu itu gitu. And it's quite scary because every time you write an essay basically harus prepared banget, karena kan kita harus bisa defend our point of view setiap kali tutorial gitu. Jadi awalnya sih kayak aku takut banget tapi lama-lama karena I have 2 in a week, jadi udah terbiasa sekarang. Jadi mungkin bedanya itu sih kalau di compare sama sistem Indonesia, tutorial sistemnya. Ya. Right, that's a really good question. I think the difference between me before I went here and me now is definitely a difference in independence. I feel a lot more independent. I feel like I know myself a lot more just because I've been living alone and I haven't had anyone around me to help. So it's been really helpful in terms of just like self-reflection. Also, I guess I've grown up a bit, but I don't know if that's like the UK factor or if that's just like the years gone by. I feel like I'm slightly less immature, and I've definitely learned so much more. I've learned about different cultures. I've had new experiences that I think add to my character and add to me as a person. And maybe that links to the second question, talking about how I actually learn to interact with people from different cultures. It's actually not that difficult, in the sense that a lot of the students here are international too, so we come from a similar background, and I think we can relate on a lot of things. Like a friend of mine is Brazilian, and a friend of mine came from Mexico, and another from she's London, Nigerian, and yeah, you've got several Asians here and there as well. So it's really just a matter of opening up to people, I guess, and opening up to new cultures and being a good listener, I'd say, and then you just sort of interact really well. Yeah, and the last thing, do I have tips for anyone? I guess the main tip is just be very flexible with things, because I know that not every place is the same as it is here. Oxford is quite a small town, so that would be different from someone who, say, would want to go to like New York or London. But yeah, be flexible and try to adapt to the different changes, I think, and be very positive about it as well, because I think if you start off in a really bad note when you first sort of see the environment, etc., then you'll end up seeing the whole experience as something rather grim. So yeah, I think that's my tip. Just start off positive and just be open and adapt to changes. Jadi kenapa aku milih Oxford? Sebenarnya karena jurusannya, jadi terhubung lah. Jadi jurusannya itu aku udah lama banget pengen belajar PPE. Jadi menurut aku kombinasi dari politik, ekonomi, dan filsafat itu bukan cuma kayak, I think it's really cool, dan juga apa ya, sangat melengkapi satu sama lain gitu. Menurut aku ketiga subjek itu sangat melengkapi dan kayaknya menambahkan extra value di masing-masing subjek itu. And menurut aku sih kalau belajar ekonomi bagusnya bisa ada background politik juga, dan mungkin belajar politik ada background ekonomi juga, karena kan itu semua terhubung banget gitu. So that's why
Oxford karena aku suka Inggris, dan basically kayaknya Oxford yang juga pertama mencetuskan mata pelajaran itu sih. Jadi kayaknya mimpi aku tuh waktu itu bener-bener masuk sini dan ke major itu, dan alhamdulillah tercapai gitu. So aku bersyukur banget. Sebenarnya soal itu masih agak galau sih. Maksudnya kayaknya masih ada beberapa arah yang I can see myself doing, jadi masih susah banget untuk memilih benar-benar satu jalan sekarang. Tapi aku sih ngelihatnya ya tergantung mungkin opportunity yang muncul juga. Aku juga mau explore karir aku di Indonesia lagi juga gitu, sambil mungkin exploring other things juga. So I think setelah lulus aku mau explore dulu kesempatan-kesempatan apa yang datang, dan juga yang aku passionate about. Iya, kadang-kadang bisa juga frustasi, jenuh, karena mungkin ya apalagi awal-awal ya, mungkin waktu pertama adaptasi gitu kan, pelajarannya memang sulit sekali. Terus everyone here is just kayak pinter-pinter banget juga gitu, jadi bener-bener harus beradaptasi dengan mungkin cara bekerja dan cara belajar yang baru gitu. Jadi pada saat itu sempat juga kayak frustrasi, aduh kayak am I good enough? Tapi yang jelas mungkin lama-lama sih aku ngerasa kayak, you know what, actually it's a room for me to learn juga, dan kayaknya enak gitu berada di antara orang-orang justru yang bisa memotivasi. Itu sih aku jadi cara melihatnya kayak gitu. Dan akhirnya pada saat akhirnya we're doing well tuh rasanya bahagia banget gitu, karena there's actually that distance yang you crossed. Jadi aku lariin kejenuhan dan frustasinya ke motivasi untuk lebih giat belajar lagi paling. Atau kadang-kadang frustrasinya bukan karena pelajarannya sulit, tapi karena tertekan waktu. Karena aku kan baru balik tuh biasanya mepet banget, dan biasanya langsung exam gitu. Jadi itu sih biasanya bikin frustasi banget, kayak I only have this much time, but I have 2 subjects to study for. Kalau itu bener-bener ya udah think positif, dan kayak menurut aku salah satu solusinya jadi berpikir sepraktis mungkin gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya jadi nggak bisa terlalu perfeksionis sih. Aku sih udah belajar kayak semakin tua nggak bisa seperfeksionis dulu ya, karena udah makin banyak gitu kayaknya yang pressures itu udah makin banyak. Jadi akhirnya aku ya udah kayak praktis, let's get to it, belajar buat this exam as fast as possible, and that's that. Oh ya, iya, kalau cara membaca buku yang tebal dan mungkin really dense, aku tuh caranya jadi aku tuh setiap minggu banyak ada 2 esai. Jadi akhirnya aku buku-buku yang aku baca tuh memang banyak banget, dan memang akhirnya jadi you kinda have to just stick with it. Kayaknya cara yang menurut aku paling oke adalah pokoknya bentuk suasana membaca yang enak banget. Jadi aku tuh suka kayak, maksudnya either itu kamu ke cafe terus mencari suasana yang kayaknya kamu emang you will be in the zone to study. Terus yang kedua, mungkin dari buku itu kamu sebenarnya nggak harus mulai dari awal terus sampai akhir gitu. Kamu bisa flip through dulu yang kayaknya menurut kamu paling menarik, jadi pelan-pelan sampai akhirnya habis juga gitu. Biasanya sih aku gitu, jadi nggak harus sekaligus. Kalau di sini belajarnya aku sih lebih sering di perpustakaan, karena di sini nggak tahu ya, culture belajarnya seperti itu juga sih. Karena dorm itu konotasinya benar-benar tempat tidur, tempat mandi, tempat hidup lah gitu. Akhirnya kayaknya susah fokus gitu kalau di dorm, dikelilingin temen. So
so it's very distracting. Akhirnya semua orang ke perpustakaan, dan perpustakaan di sini tuh bener-bener kayak buka dari pagi, ada yang 24 jam juga sampai malam banget deh. Jadi they understand that there is a need to like have a place to focus. That's a good question. Apa ya? Paling mungkin orang tua aku itu cara mengajarkannya lebih fokus ke living a balanced life, I think. Jadi mereka tuh sebenarnya supportive banget dengan apapun yang aku mau coba, yang aku mau explore gitu. Tapi mereka juga selalu mengingatkan untuk selalu balance gitu. Jadi misalnya kalau sekolah pun aku juga disupport banget kalau misalnya aku pengen nyanyi di kur, atau misalnya ikut orkestra, atau belajar musik atau apa. Jadi itu juga sangat disupport sama beratnya sama pelajaran sekolah gitu. Jadi I don't know if that's what got me here exactly, but I think mempelajari banyak hal itu juga membuat aku mempelajari banyak hal itu tanpa kita sadari juga contribute to the way a child thinks, itu menurut aku. Dan hal-hal seperti musik dan lain-lain itu bisa juga membantu ke dunia akademis dia, kalau menurut aku sih. So I think it's that balance aspect gitu, bahwa aku selalu disupport melakukan apapun, tapi juga lebih tepatnya nggak pernah terlalu ada kecenderungan supportnya lebih ke akademis atau ke musik atau apa gitu. Dua-duanya balanced aja gitu, karena they're both positive things. So I think that's what my parents did. Jadi menurut aku yang epic banget di Oxford itu kayaknya experience socialnya deh, kayak the extra things. So hal-hal seperti kadang-kadang tuh di Oxford Union namanya suka datang figur-figur yang misalnya yang nulis The Economist, atau yang misalnya prime ministers or ex-prime ministers, or entrepreneurs yang diundang datang gitu. Jadi bener-bener akses untuk akhirnya nonton dan mungkin even ngobrol sama mereka tuh ada banget. Itu menurut aku lumayan epic. Terus juga definitely just being around really intelligent people is really epic, karena kadang-kadang tuh aku bisa ngobrol sama profesor aku atau ngobrol sama siapa yang bener-bener sampai kayak ikut bengong juga, saking kayak it's amazing gitu, the way of thinking. Kalau kita lagi duduk di cafe terus ada dua orang lagi berdiskusi atau berdebat tentang I don't know, like scientific theories, atau even just about like filsafat atau apa gitu, dan akhirnya you get to listen and things like that. Jadi di sini tuh kayak ada hal-hal yang absurd seperti itu. Jadi mungkin connecting to the second question, yang bisa diterapkan di Indonesia menurut aku, kebiasaan orang di sini salah satunya adalah mungkin culture keperpustakaan. Maksudnya culture belajar dan bekerja dan mungkin membaca di perpustakaan. Karena menurut aku itu adalah tempat yang benar-benar memang khusus buat orang belajar. Jadi nggak ada banyak distraction gitu kayaknya. Karena kan sekarang kita tuh kayaknya ada handphone, ada apa. Kalau di perpustakaan kan harus benar-benar diam, dan kita juga bisa ngelihat orang di meja lain belajar. Jadi kayaknya kita langsung kayak gue belajar juga deh gitu. Jadi I think that culture will be useful, karena akhirnya sih aku ngeliat orang-orang di sini jatuhnya jadi paling mereka cuma punya Facebook, ada beberapa orang punya Instagram, tapi nggak ada yang tahu path tuh apa. Dan kayaknya definitely time on the phone-nya jadi lebih kurang, mungkin karena itu juga. Terus kedua, mungkin di sini orang tuh juga lebih kayak I feel like people are more self-sustainable, kayak lumayan very secure in the sense that mereka tuh kayak punya perspektif masing-masing dan mereka nggak peduli sama perspektif orang lain. Jadi nggak terlalu kayak terpengaruh dengan pikiran orang lain atau apa gitu.
I don't know, I don't know if actually mungkin karena all the social media juga ya, karena kita jadi kayak ngomongin orang lain terus. But I think that's a really good thing for people to have.